untuk semua saudaraku semua se-Nusantara. Salam Rahayu. Tema hari ini adalah dukun iman dan dukun beriman. Apakah dukun itu? Dukun itu adalah sesuatu profesi, yaitu adalah penolong atau orang yang bisa dimintain pertolongan. Kenapa aku kok memakai bahasa dukun? Bahasa dukun itu adalah asli dari leluhur kita. Karena ini nantinya keterangannya itu sama yang seperti dilakukan Rasulullah dan dilakukan imam kita. Tapi kalau memakai bahasa-bahasa yang bukan dari leluhur kita, itu kadang timbul sensitif lah intinya. Mana dari dukun adalah penolong. Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah itu adalah pembawa syafaat dan pemberi syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah ya pertolongan. Di masa Rasulullah, Rasulullah memberi pertolongan apa? Untuk membantu melahirkan iman-iman sahabatnya. Itu di masa Rasulullah. Apakah syafaat itu sudah? Sebenarnya syafaat itu sudah ada, bukan nanti kalau kita sudah mati baru diberi syafaat pada Rasulullah. Syafaat itu sudah diberikan, pertolongan itu sudah diberikan. Karena apa? Rasulullah sudah membawa. Nah, bentuk pertolongan yang dibawa Rasulullah itu apa? Petunjuk, yaitu Quran. Quran yang dibaca Rasulullah, dipahami Rasulullah, terus di situ dijalani untuk menjadikan Rasulullah tahu Tuhannya, tahu yang dipercaya, tahu yang menciptakannya. Setelah itu diwariskan. Maka Rasulullah mewariskan apa? Quran dan sunnahnya. Kepada siapa? Kepada ulil amri minkum. Kepada ulama warasatul anbiya, yaitu pewaris Nabi. Jadi Nabi itu orang yang membawa pertolongan dan memberi pertolongan. Dibawa dari mana? Dari Allah. Melalui malaikat berupa wahyu. Setelah dijalani, di situ dijadikan Quran. Semuanya itu arahnya untuk menolong umat Tuhan atau makhluk Tuhan yang bernama manusia itu. Bahasa syafaat itu saya pakaikan kepada imam kita, nanti terjadi konflik. Kalau bahwa Gus Tubi adalah pembawa syafaat, padahal syafaat pertolongan. Nanti dibilang nabi baru, ada nabi baru, dan lain-lain. Sesat lagi. Padahal pertolongan dari Rasulullah itu sudah jelas. Maka tidak terjadinya konflik, kita memakai kun saja. Istilah lokal, istilah dari waris kita. Nah, dukun itu mempunyai tugas apa? Mempunyai kewajiban apa? Yaitu membantu atau menolong untuk melahirkan iman-iman saudara kita yang
Seperti bagaimana caranya? Seperti yang dilakukan oleh imam kita untuk melahirkan iman kita ini. Dengan apa? Dengan sekuat tenaga, pemikiran, dan Tuhan. Utuh semuanya dengan kekuatan iman imam kita. Jadi sudah sangat jelas bahwa syafaat itu adalah pertolongan, tidak nunggu. Bahkan sampai sekarang tertutup seolah-olah syafaat itu nggak bisa diceritakan. Dan adanya nanti, kalau sudah mati. Bahkan kalau dari cerita-cerita bahwa nabi-nabi yang terdahulu itu karomahnya semua sudah digunakan, hanya Rasulullah yang belum. Itu terus gimana? Padahal sudah jelas. Rasulullah itu pembawa syafaat dan pemberi syafaat. Dalam bentuk pembawa syafaat gimana ya? Membawa petunjuk untuk menuju selamat. Orang yang terus di situ sudah diturunkan, diwariskan dua pusaka, yaitu Quran dan Sunnahku. Ya itulah syafaat. Ya itulah bentuk pertolongan ter, eh, terhadap umat manusia. Maka kalau yang bisa menolong siapa? Tuhan. Bentuk pertolongannya gimana? Tuhan mengirimkan petunjuk berupa wahyu kepada Rasulullah, dan Rasulullah diberi kewajiban atau profesi sebagai nabi, yaitu mencontoh atau menunjukkan, menolong saudara-saudara supaya menuju kemenangan. Kemenangan kemana? Selamat. Dengan apa? Dengan iman. Diwariskan kepada siapa? Pewaris Nabi, yaitu ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum, orang yang betul-betul mewarisi syafaatnya Rasulullah. Dan imam kita sudah menurunkan lagi, mewariskan kepada kita-kita. Imam kita membantu lahirnya iman kita, melihara, mendidik, membimbing supaya iman kita bisa tumbuh besar, kuat, untuk bisa menjalani hidup dengan totalitas, dengan menggunakan keimanan. Nah, sekarang kita ini juga mempunyai kewajiban juga. Saudara kita yang untuk melahirkan iman saudara-saudara kita yang belum. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya, nah, prosesnya seperti nanti aku terangkan, ada dua versi Jawa dan versi Arabnya. Karena judulnya dukun, ya, jadi saya memakai versi Jawa. Nah, dukun yang beriman itu dukun yang sudah tahu arah, yang sudah tahu iman, yang sudah tahu ikhlas, yang sudah tahu Tuhan. Itu dukun yang beriman. Dan dukunnya pun ya menjalankannya. Versi Jawa seperti apa kewajiban seorang dukun? Iman itu tadi, yaitu di situ tertera kalau di Jawa itu petunjuknya di Sastro Jendro. Sastro Jendro Hayuning Pangurwating.
di Jawa bahasanya medar, kalau di Quran bahasanya membaca atau iqra. Di dalam sastra Jendro itu ada, yaitu kitab tanpa papan. Kitab tanpa papan itu apa toh? Yaitu adalah yang dimaksud medar atau membaca sangkan parani dumadi untuk mengetahui siapa yang murbeng dumadi. Ya seperti yang diajarkan imam kita kepada kita. Ketahuilah dirimu, maka kamu akan mengenal siapa pencipta. Nah, kalau sudah bisa medar itu atau sudah bisa memahami perilaku selanjutnya di sastra Jendro apa? Sabdo tunggal tanpa lawan. Kalau di muslimnya yaitu sah. Sudah berani menentukan, berani menetapkan, berani menyepakati siapa yang diiman. Itu urusan dengan yang Maha Kuasa. Untuk menjalankan hidup, menggunakan apa? Yaitu sastro, Sabdo Pandito Ratu. Sabdo itu apa toh? Karena kitabnya tanpa papan, sabdo itu adalah ucapan yang bisa dipahami dengan akal. Mahkota kita sebagai manusia kan pikiran. Untuk apa? Untuk menjadikan penguasa di dalam perilaku kita, yaitu memayu hayuning bahwono langgeng. Terus selanjutnya apa? Sabdo dadi. Setelah kita memahami dari Sabdo Pandito Ratu, setiap ucapan yang bisa untuk menjadikan petunjuk kita atau penguasa di dalam hidup kita, di situ akan terbukti bisa dilakukan, dijadikan perilaku. Itulah perjalanan atau bimbingan-bimbingan dari sastra Jendro Hayuningrat. Nah, untuk menjalani supaya bisa memayu hayuning bawono langgeng. Dengan apa? Dengan pangruwating diyu. Pangruwating diyu itu apa toh? Kita bisa menetralkan atau menundukkan atau mengamurka sifat raksasa dengan apa? Dengan keiman, dengan diajak beriman, diajak ke Sabdo Tunggal tanpa lawan. Itu versi Jawa. Nah, sebagai dukun atau penolong, itu kewajibannya apa? Menolong, mijil atau pertama itu Mas Kumambang yang ada di Jembang Mojopat. Putune yang guyang-guyu ya. Seneng Bu. Mas Kumambang itu orang yang bingung atas orang yang dalam pencarian mencari siapa yang dipercaya. Nah, kewajiban itu membantu memunculkan atau memijilkan iman itu tadi. Terus membantu mendidik, merawat supaya tumbuh, berkembang dan bertumbuh supaya kuat. Yaitu bahasanya sin. Kalau sudah tumbuh kuat, di situ ada harapan untuk kedepannya, ditembangnya namanya kinanti. Untuk supaya mempunyai rasa kasih sayang
terhadap Tuhannya, yaitu asmoron dono. Terus muncul rasa kasih sayang terhadap penciptanya, akhirnya berani menetapkan atau gambuh selalu bersama yang menciptakan. Setelah gambuh dengan Tuhannya, di situ tahu kemahaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Di situ ada susah senangnya, yaitu dandang gunung. Semuanya itu untuk apa? Untuk durmo, berbudi pakarti luhur, kul karimah. Setelah durmo apa? Pangkur. Pangkur itu orang yang sudah bisa menghisap sendiri atau tahu seberapa jiwanya menjiwai di dalam hidupnya. Setelah itu apa? Megat roh. Akhir pisahnya raga dengan nyawa. Setelah itu menjadi jiwa yang utuh, yang suci, yaitu bojong. Itu perjalanan dari versi Jawa. Sekarang dukun versi Arab lah, Islam atau Arab atau Muslim. Kita membantu melahirkan iman-iman saudara kita, dan kita membantu menolong untuk mendidik iman itu supaya kuat, supaya bisa untuk menjalani kehidupan sesuai risalah Tuhan, untuk supaya bisa menetapkan, menentukan di dalam menjalani hidup selalu bersama yang dipercaya, yaitu Tuhan yang menciptakan. Supaya bisa selalu sholat, di dalam hidupnya selalu ingat atau sadar siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Supaya bisa berpuasa mengendalikan supaya tidak berlebihan di dalam menjalankan hidup. Supaya bisa berbagi dan supaya bisa haji atau menghaji. Jadi versinya sama. Nah, untuk bisa menjalankan semua itu, kalau di zaman Rasulullah adalah masanya masa perang. Setelah itu, di zaman kita masanya apa? Perangnya apa? Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu itu apa toh? Gimana toh? Perang melawan hawa nafsu adalah memerangi nafsu-nafsu kita atau menundukkan nafsu kita untuk diajak beriman kepada yang Maha Kuasa. Jadi utuhnya seorang penolong itu tadi untuk menjaga, merawat, supaya apa? Supaya tetap menempati kemenangan, yaitu apa? Keselamatan. Dengan apa? Dengan iman yang utuh. Itulah. Cuma beda bahasa. Karena apa? Bahasa-bahasa itu sudah diakui. Dan kalau aku memakai bahasa yang lain, di situ nanti ada ketersinggungan. Bahkan dari segi hukum,
nanti kita bisa dibilang menodai agama, pelecehan agama, penistaan agama. Maka aku memakai nama atau gelar yang diwariskan leluhur kita, yaitu dukun. Tapi fungsinya sama, penolong. Jadi benar-benar orang yang mewarisi syafaat-syafaat Rasulullah. Ya kita-kita ini semua yang diwarisi oleh imam kita mewarisi dari Rasulullah, yaitu berupa Quran dan Sunnah. Maka semua yang disampaikan imam kita, semua asal usulnya dari warisan Rasulullah. Terus versi Jawa itu apakah karangan saya sendiri? Ya enggak, dulu 3 tahun dari itu. Ya kalau dari Jawa siapa Mas yang menjadi tolak ukur atau contohnya? Ya itu Satrio Piningit enggak? Satrio Piningit ya imam kita itu tadi. Kalau di bahasa jamaah kita adalah Panji. Jadi kita itu dibimbing, dituntun menjadi orang yang beriman. Di dalam iman itu ada keikhlasan, ada ketakwaan atau ketaatan. Nah, orang-orang yang beriman perilakunya adalah 5, yaitu tempat jalan untuk menuju meraih kemenangan, yaitu meraih keselamatan atau mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ya semuanya itu tidak lepas dari syafaat ya Rasulullah, pitulungan nih Kanjeng Nabi. Jadi sangat jelas, tapi kalau tidak tahu makna dari syafaat, maka syafaat itu nggak bisa dimaknai, yang tahu hanya kan. Padahal urut-urutannya itu sangat jelas. Allah menyelamatkan atau Tuhan menyelamatkan umatnya, bentuk penyelamatan Tuhan mengirimkan syafaat atau pitulungan yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi untuk itu berupa seperti tadi Sastro Jendro, berupa apa itu maksudnya ya, pokoknya kata-kata yang kalau kata-kata yang jadinya kan setelah Kanjeng Nabi, tapi dari itu bahasanya wahyu lah. Wahyu itu adalah hidayah lah. Yang bisa menerima siapa? Kanjeng Nabi bisa memahami. Setelah dipahami dengan akal sehat, nalar, berpikir, dan di situ dijadikan perilaku. Dan dari perilaku itulah Kanjeng Nabi mewariskan kepada kita supaya bisa untuk menjalani menuju kemenangan, yaitu menuju keselamatan. Dengan cara apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi
kita itu adalah pewaris yang sudah mewarisi, dan kita setelah dibimbing imam kita diwarisi imam kita pertolongan. Kita ditolong imam kita menjadi orang-orang yang menempati kemenangan karena beriman. Di situ kita mempunyai kewajiban, yaitu sebagai penolong, sebagai pemberi syafaat-syafaat kepada saudara-saudara. Dengan apa? Dengan membantu memunculkan imannya. Dengan apa? Dengan membaca. Membaca apa? Membaca kitab pada dirinya. Dari nggak ada menjadi ada. Terus siapa yang mengadakan? Di situ kita mendapat pengetahuan bahwa ada yang menciptakan kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dari situ kita menentukan, menetapkan, menyepakati, dan menjalani. Jadi sangat jelas, bukan dipisah-pisah. Kalau orang sudah iman tapi belum ikhlas, ya belum iman juga kalau belum ikhlas. Karena iman itu adalah rasa percaya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau tidak ikhlas berarti ya belum percaya. Sudah iman tapi belum taat, ya belum iman juga. Kalau sudah iman pasti sudah taat. Karena apa? Iman itu sudah mempercayai, sudah menetapkan, sudah menentukan. Kalau sudah iman, sudah ikhlas, sudah taat, pasti melakukan. Melakukan apa? Melakukan berjalan di tempat jalan yang lurus, yaitu jalan menuju keselamatan, menuju kemenangan. Jalan menuju keselamatan apa? Yaitu tadi, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah sekarang profesi kita sudah beriman, jadi kita profesinya adalah penolong. Kalau bahasa Jawa dari leluhur kita ya dukun itu tadi. Kita sebagai penolong, tapi sudah beriman, jadi tahu arah, tahu iman, tahu Tuhan. Maka kita mempunyai kewajiban untuk melahirkan iman-iman saudara kita yang belum muncul, itu dimunculkan, dan kita mempunyai kewajiban menolong, mendidik, supaya iman itu tumbuh kuat. Nah, iman yang kuat itulah semua nafsu untuk diajak beriman kepada Yang Maha Kuasa. Itulah orang yang meraih kemenangan. Jadi kewajiban kita adalah membantu melahirkan iman-iman saudara kita, memelihara, membimbing, menuntun supaya iman itu bisa untuk diajak berjalan, menjalani di jalan yang lurus, yaitu adalah jalan menuju keselamatan. Dan dari iman itulah kita bisa menguasai semua nafsu. Kita bisa selamat. Kita bisa menuju kemenangan. Dan kita adalah orang yang sudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan kita akan melanjutkan bentuk
atau pertolongan-pertolongan yang diajarkan Rasulullah, yang diberikan Rasulullah kepada ulil amri kita kepada kita menyebar seluruh Nusantara, seluruh dunia nantinya untuk menyampaikan atau memberikan pertolongan atau memberi syafaat kepada saudara-saudara kita yang menghendaki atau membutuhkan keselamatan atau membutuhkan kemenangan. Oke, saudaraku, bisa diterima? Bisa, dulurku, mantap, siap. Tambah lagi bumbunya, Lur, mantap, Lur. Kalau di masa kita namanya jihadun nafsi. Kalau di versi Jawa pangruwating diyu itu ya sama juga. Supaya apa? Supaya kita tidak kebablasan atau supaya kita tidak berlebihan. Supaya kita bisa mengendalikan untuk selamat, yaitu mengendalikan nafsu kita untuk supaya dia diajak beriman kepada yang Maha Menciptakan kita. Ya, bekal semuanya itu semuanya sudah diwariskan kepada kita. Syafaatnya Rasulullah itu sudah diwariskan kepada kita. Maka temanya kok dukun iman, Kang. Nah, kita mempunyai kewajiban untuk membantu melahirkan iman-iman saudara. Nah, dukun beriman, nah kita sendiri sudah beriman. Jadi untuk membimbing, memelihara, mengarahkan, semuanya sudah ada bekal yang diajarkan atau dibimbingkan kepada kita oleh imam kita. Nah, sekarang kita mempunyai kewajiban untuk meneruskan supaya umat manusia sesuai kehendak Tuhan bisa diselamatkan. Nah, bentuk penyelamatannya sudah diturunkan oleh Tuhan melalui Rasulullah. Di bawah siapa syafaat pertolongan? Rasulullah. Rasulullah memberikan kepada pewarisnya. Jadi semuanya sangat jelas. Kalau di Jawa kita bisa yang dinamakan pangruwating diyu, yaitu adalah menetralkan atau menundukkan atau mengendalikan sifat angkara murka, yaitu dari hawa nafsu yang liar. Dengan apa? Dengan iman. Otomatis kita bisa menguasai nafsu untuk diajak beriman. Oke, saudaraku, kalau ada yang mau bertanya, monggo. Kalau bahasa itu tadi yang saya ambil alasannya itu tadi loh. Kalau nanti aku bilang bahwa imam kita itu pembawa syafaat, nanti dikeluarkan kalau nggak bisa menjelaskan menjadi keruh kontroversi. Seolah-olah muncul nabi baru. Padahal syafaat itu adalah pertolongan. Orang yang mendapat syafaatnya Rasulullah yaitu orang yang mendapatkan pertolongannya Rasulullah. Sedangkan pertolongan itu disembunyikan sampai nggak bisa diterangkan atau di mananya apa itu enggak. Padahal sudah sangat jelas dari urut-urutannya. Untuk pertolongan Tuhan apa? Yaitu petunjuk.
Petunjuk untuk apa? Untuk menunjukkan Tuhan, siapa Tuhan. Siapa yang bisa dipercaya, siapa yang maha kuasa. Nah, itu semuanya sudah dipahami Rasulullah. Karena apa? Dari akal dan pikirannya. Dan semuanya bisa dilakukan oleh Rasulullah dan diwariskan. Pertolongan itu tadi diwariskan. Siapa yang diwarisi? Yaitu lil amri minkum atau pewaris Nabi. Ulil amri minkum melanjutkan kepada kita-kita. Ya, bentuknya gimana? Totalitas dengan segenap kekuatannya, jiwanya, pemikirannya, beserta doanya. Untuk membimbing kita supaya tetap di jalan yang lurus, yaitu jalan menuju keselamatan. Kalau di Jawa nanti kita bisa menempati atau menjalankan yang dinamakan bentuk-bentuk perilaku memayu hajunung bahwono langgeng. Kalau di Muslim atau Islamnya kita bisa menempati yang dinamakan akhlakul karim, perilaku yang mulia menurut. Jelas saudaraku semuanya? Jelas. Mau nanya Pak Muhadi, Oke, monggo. yang namanya syafaah itu kalau saya dengar-dengar kok besok di hari kiamat. Nah, ya Itu itu kan aneh toh. Padahal makna dari syafaat itu pertolongan. Ya, semuanya petunjuk yang diberikan Tuhan, yang dulu sebelum dilakukan Rasulullah itu namanya wahyu, setelah berupa wahyu, setelah dilakukan Rasulullah dan disampaikan kepada kita, itu menjadi kitab Quran itu tadi. Dan semuanya itu loh, arahnya untuk menyelamatkan kita semua. Supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Jadi syafaat itu sudah jelas, pertolongan Tuhan itu sudah jelas. Jadi Oke, mulai saudaraku. jadi Gimana? mulai sekarang ya dapat syafaat sebenarnya Ya ya sudah Pak. jelas kok, Lur. Iya. Setiap kamu menjalankan apa yang diwariskan kepada imam kita dari Rasulullah yang dijalankan. Kenapa aku berani bilang itu ya, pasti dari Rasulullah? Karena imam kita itu di dalam menyampaikan tidak mengajak selain Allah. Jadi tentang keselamatan, tidak mengajak nanti kamu dapat ganjaran-ganjaran yang menyelamatkan. Tidak, imam kita itu tetap yang menyelamatkan itu Tuhan atau Allah yang jenengan sebut tadi, yang jenengan yakini bahwa itu adalah yang menciptakanmu, yang memeliharamu, yang melindungimu. Intinya yang maha kuasa. Jelas, Semua, jelas. ya, semuanya dari perjalananmu, di perjalanan hidupmu, di situ nanti kamu di dalam jiwamu mengetahui bahwa Tuhan itu yang maha kuasa, bahwa Tuhan itu yang maha memelihara, maha pengampun, maha kasih dan sayang, maha besar, dan lain-lain seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah di dalam Quran. Itulah bentuk perjalanan Rasulullah. Dia merasakan
melihat, mengakui bentuk kuasanya Tuhan di dalam menyelamatkan Rasulullah, kuasa-kuasanya. Oke? Oke, siap, siap, Kak, jelas. Ya, makasih. Jadi kita mengatakan bahwa Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Tapi sekarang itu benar-benar dari rasa. Rasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kasih sayangnya kepada kita, bentuk pemeliharaan kepada kita. Jadi ucapan yang keluar dari lisan kita-kita semuanya ini bukan mengikut-ikutan sekarang. Benar-benar. Karena apa? Kita sudah melakukan yang dinamakan iman kepada Tuhan. Iman yang untuk kita. Maka untuk meraih menuju kemenangan yaitu dengan iman. Di dalam iman, perjalanan iman itu ada ikhlas dan taat. Kalau orang sudah beriman utuh isinya ikhlas dan taat, di situ ada perilaku. Perilaku yang menuju kemenangan, yaitu adalah berupa keselamatan yang diberikan Tuhan. Kalau di dunianya menang, kita bisa mengendalikan nafsu kita untuk diajak beriman kepada Yang Maha Kuasa. Kalau di sesama kepada Tuhan, kita selalu bertakwa dengan syahadat kita, dengan sholat kita. Oke, saudaraku. Kalau mau yang ada yang bertanya, monggo. Monggo Lur, kalau ada yang mau tanya. Dan bentuk pertolongan kita sebagai mempunyai kewajiban menolongnya seperti apa? Ya seperti yang diajarkan imam kita itu tadi. Kita buka hatinya dengan pengetahuan tentang Tuhan. Kalau di Jawanya adalah medgar. Kalau di bahasa Arabnya itu apa itu? Kenali dirimu maka kamu akan mengenal Tuhanmu dari situlah. Dari nggak ada menjadi ada. Semuanya kan sudah diajarkan. Ya untuk kita dijadikan sebagai penolong atau pemberi pertolongan ya yang kita ajarkan ya itu semuanya, yang kita bimbingkan ya itu semua. Kan sudah jelas. Nabi pembawa pertolongan, pembawa syafaat, Nabi juga pemberi syafaat. Nabi mewariskan kepada ulil amri minkum yang membawa syafaat, imam kita, ulil amri minkum juga memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Cuma bahasa itu tadi loh yang saya rubah menjadi sederhana aja lah. Tidak. Kan tujuan kita itu tidak mau keroh. Dari orang Jawa itu ora butek banyune tapi kena iwake. Enggak keruh airnya tapi dapat ikannya. Oke, saudaraku. Oke, Lur. Monggo yang mau bertanya. Kalau ada yang mau menambahi, monggo.
Apabila penyampaian saya ada yang kurang pas atau gimana, monggo dikoreksi juga bisa, nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar, sama-sama mempertahankan, sama-sama menjaga, sama-sama mengingatkan supaya kita tetap menempati kemenangan. Iya, bener Lur. Cocok. Jadi saling mengingatkan. Nah, situlah untuk menuju kemenangan, untuk meraih keselamatan. Jadi jelas ya semuanya itu tadi yang aku sampaikan. Apabila ada yang masih kurang pas atau gimana, boleh ditanyakan atau kita diskusi, kita dialog. Supaya apa? Sangat Supaya kita jelas. menjadi tenang. Sangat jelas Pak Muhadi, saudaraku. Dan orang-orang yang seperti kita di dalam jamaah, orang yang sudah dibimbing oleh imam kita untuk dijadikan penolong-penolong atau dukun-dukun iman itu tadi. Kita itu sudah dibekali semua pengetahuan. Jadi untuk menolong iman yang lahir kita ya harus tahu iman. Nah, iman itu supaya kuat, tegak lurus kita ya harus tahu. Kan kita sudah melakukan semuanya. Seperti makna dari dukun itu sebenarnya ya sangat mulia. Seperti apa toh dukun itu? Yang saya tahu adalah seperti dukun orang yang membantu kelahiran jasad kita dahulu. Di situ dia utuhlah semangatnya atau bentuk pertolongannya itu utuh dari tenaganya, kasih sayangnya, pemikirannya untuk membantu melahirkan sang jambang bayi itu kan sangat jelas. Dan di situ dia nggak ada bekal atau dasar dari kapitalisme. Karena di situ Tuhan memberikan ilmunya dari pengetahuan, dari hidayah dari Tuhan. Maka dia nggak pakai hitung-hitungan. Karena kita Nusantara ini dijajah dari luar dengan di situ timbul prinsip kapitalisme. Karena saya belajar sekolahnya mahal, ini ya harus saya jual mahal. Karena dulu saya mondoknya habis banyak, ya ini harus saya jual. Ya, seperti itu. Padahal tugas kita adalah membawa pertolongan dan memberikan pertolongan. Bahkan dari prinsip-prinsip kapitalisme itu, bahkan sekarang kita sama Tuhan ya, dia ngajak hitung-hitungan Tuhan. Pahala sama ini jalur ya. Kalau kita rukuknya kurang, nanti pahalanya kurang. Padahal itu yang menentukan Tuhan loh, dia itu bukan kita, tapi Tuhan sudah sodori hitung-hitungan kita dulu. Bahwa saya ini sudah sekian derajat dari perilaku yang saya lakukan, kan seperti itu kalau Tuhan tidak dagang. itu. Apakah itu? Ya maaf lah nanti dibahas yang Judul lain. ya judul lain. Yang sekarang intinya kita tahu
Kita adalah pembawa syafaat dan pemberi syafaat. Kalau bahasa syafaat nggak bisa dipakai karena takut terjadi konflik atau perpecahan atau apalah yang mengakibatkan kerusakan. Kita ngalah aja, kita pakai bahasa leluhur kita. Kita adalah pembawa pertolongan dan pemberi pertolongan. Oke, saudaraku? Oke. Pak Muhadi mau nanya nih. Monggo. Muhadi kudanya udah rukun. Rukunnya taatnya ke Allah, rukunnya taat ke Kanjeng Muhammad SAW, rukunnya taatnya ke kuli amri minkum. Memanti kita semua udah jadi dukun. Iya toh, tinggal Gitu, Pak mengembangkan. Muhadi ya. Siap. Oke, Pak Muhadi, saudaraku. Maka kita ditanam, ditempatkan segala Nusantara, pelosok di Nusantara sudah ada lah. Kita tinggal praktek. Pak Urip yang di Kalimantan, Mas Zaini yang di Bangka Belitung, terus yang lain-lain lah, Pak Mujia di Madura, kan tinggal praktek. Karena apa? Pertolongan, bentuk pertolongannya sudah dibawa. Dari mana? Dari imam kita. Bentuknya apa? Yaitu apa yang dilakukan imam kita kepada kita. Itulah contohnya. Terjadinya kita bisa tahu, bisa genah, bisa mengerti tentang iman, ikhlas, dan takwa atau taat. Kita ngerti jalan keselamatan, jalan yang lurus untuk menuju keselamatan. Nah itulah semuanya bekal sudah kan sudah praktek. Ya dukun yang nggak beriman itu dukun yang gimana? Setiap didatangi, dimintain pertolongan, dia tidak mengajak Tuhan, tapi mengajaknya ke selain Tuhan untuk mempercayai apa yang dilakukan. Contohnya, seperti garam disuwuk. Lah, dukun-dukun seperti itu jenengan apa itu? Titeni apa bahasa Indonesia nih? Akan dihancurkan Tuhan. Orang yang datang ke situ juga akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena apa? Diberi rasa susah, senang, terus khawatir, bingung. Itu arahnya supaya bisa kembali kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mendatangi dukun-dukun yang beriman tadi. Tapi kalau diberi rasa susah, gelisah, datang ke dukun, kok dukunnya menyampaikan ke selain Tuhan, nah itulah yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Lihat aja, pokoknya kalau ada orang yang terlalu menuhankan apa yang dilakukan, nggak akan lama. Kalau dukun beriman, di tatkala didatangi orang yang kebingungan, di situ diajaknya kepada yang membuat manusia. Ya itu siapa? Yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Diajak kembali. Terus dituntun bagaimana supaya semuanya teratasi dengan memohon kepada yang menciptakannya supaya yang menjadikan kebingungan, kesusahan itu di maka di dalam surat Al-Fatihah itu tetap yang diminta adalah jalan yang lurus.
seperti jalan orang-orang yang kau muliakan. Bukan jalan orang-orang yang dolim. Orang-orang yang dolim itu orang yang mengaku Tuhan. Orang yang menuhankan perilakunya. Jelas, saudaraku? Jelas, jelas. Saudaraku mantap. Pelo-pelo. Jadi kita pun menjadi namanya juga penolong, pembawa pertolongan untuk menuju kemenangan, dan kita memberi pertolongan supaya orang itu bisa menempati jalan untuk menuju kemenangan. Yuk, kita pasti selamat toh. Karena apa? Sesuai dari awal munculnya bentuk syafaat atau keselamatan atau pertolongan itu tadi sampai ke kita itu tetap. Ya itulah intinya yang dimaksud Tuhan itu seperti itu. Nah, kita mempunyai generasi penerus. Kita ciptakan orang yang pembawa pertolongan dan pemberi pertolongan terus sampai nantinya. Jadi setelah kita sudah diselamatkan, ditolong imam kita, terus dia merasa sudah selamat, nggak seperti itu. Kita dulu dari satu imam kita yang mewarisi syafaatnya Rasulullah atau pertolongannya Rasulullah, terus imam kita menyebar, mewariskan semua jamaah. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi generasi penerus, yaitu pembawa pertolongan dan pemberi pertolongan. Jadi setelah dibimbing, dituntun, diselamatkan atau ditolong imam kita, bukan terus kita hanya sekedar pokoknya kalau masih ada imam kita ya kita masuk. Itu ada maksud. Imam kita itu mempunyai maksud, kita dibuat seperti ini untuk apa? Itu ada. Maksudnya itu ada. Maksudnya ya Pak, untuk rahmatan lil alamin, keselamatan itu loh untuk semua umat di dunia. Jadi setelah dibimbing, dituntun atau ditolong untuk ditunjukkan jalan yang menuju keselamatan, terus kita diam, merasa sudah selamat, terus tidak bergerak. Terus nanti kalau tidak selamat ya pokoknya ada imamnya. Enggak seperti itu. Iqra, bacalah. Itu ada kelanjutannya. Bacalah untuk supaya kamu paham. Ya paham itu tempatnya di mana? Di akal, di pikiran, di nalar. Maka dari pelajaran imam kita itu akal sebagai mahkota di dalam hidup kita. Supaya apa? Kalau bisa diakal, masuk di akal, bisa dipikirkan, bisa dinalar, supaya untuk bisa dijalani. Jadi nggak dibaca terus dibacakan lagi, dihafalkan di dalam membaca, terus nanti kalau sudah hafal dibacakan. Bukan seperti itu maksudnya. Oke, saudaraku? Oke, siap. Ya dari perjalanan itulah kamu tumbuh, tahu ada rasanya sambungmu dengan Tuhanmu, bahwa Tuhanmu itu maha penguasa, maha kuat, maha memelihara.
Maha kuasa, kuasanya apa? Dari kita nggak ada menjadi ada. Pemeliharanya apa? Dari kita nggak bisa apa-apa, kita bisa berbuat apa-apa. Dan semuanya itu ada maksud dan tujuannya. Nah, kita sebagai dukun-dukun yang beriman, itulah kewajiban kita menyampaikan, membimbing, mendidik. Ya, semua yang sampaikan, ya semua yang kita jadikan perilaku untuk membimbing, itulah yang dinamakan pertolongan. Ya, dari mana dukun tadi? Setiap orang pergi ke rumahnya dukun itu nggak ada yang nggak minta pertolongan. Cuma kalau dukunnya nggak beriman, di situ malah tersesatkan. Karena apa? Diajak mengimani selain penciptanya. Itu untuk pertolongan roh rohani. Untuk jasmaninya gimana, Kang? Jasmaninya itu terbuat dari zat hidup. Untuk menyetabilkan kesehatan, ya di situ dari unsur vitamin, protein, dan mineral. Nah, di situ yang kurang apa toh? Karena apa disebabkan dari ada salah satu yang berlebihan di dalam mengonsumsi. Nah, untuk caranya untuk sehat gimana, Kang? Jaga pola makan, olahraga. Maka orang yang itu ini juga katanya ya, orang yang kondisinya selalu sehat itu ya seperti Rasulullah. Rasulullah itu seperti apa? Perutnya tidak melebihi dadanya tingginya itu. Katanya tapi ini. Karena apa katanya? Aku sendiri belum bisa menjalani, perutku masih lebih tinggi dari dadaku. Itu fisik tak. Itu untuk jasmani. Untuk supaya semuanya bisa tercukupi apa, Kang? Minum madu. Untuk menghilangkan racun atau sel-sel kanker apa, Kang? Bawang putih. Bawang putih dirajang, dikasih air hangat, air panas, terus dikasih madu sedikit, terus diminum hangat-hangat. Bagi yang sudah umurnya berlebihan lah, untuk berdiri, usia lanjut untuk berdiri susah, apa itu bisa dilakukan, dicobalah. Itu untuk jasadnya. Untuk rohaninya ya itu tadi yang saya jelaskan tadi. Kenapa kok dikata-katakan nanti ya nggak dapat untung loh, Kang? Karena kita tidak kapitalisme. Imam kita tidak mengajarkan kapitalisme. Kalau kita semua di dalam hidup kita sudah bermanfaat kepada Tuhan kita, Tuhan sendiri yang akan menghitung. Pantes ya wong kita bayari piro yo. Itu Tuhan sendiri yang menghitung. Oke, saudaraku. Oke, Lur. Siap. Bukan kita ngeyel kepada Tuhan karena sudah melakukan harus dapat ganjaran, harus dapat pahala, harus dapat. Kalau kita semuanya di dalam jasmani, rohani kita, di dalam hidup kita sudah bermanfaat untuk Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menghitung semuanya. Yang dihitung apa? Ya fasilitas kamu menjalankan hidup semuanya akan dicukupi. Karena apa? Dengan rasa percayamu bahwa Tuhan itu yang maha mencukupi, yang maha memelihara. Ya, kalau kamu masih ragu
Kalau sudah sempurna, nggak ada keraguan. Jelas ya? Jelas, yang penting jangan ragu. Oke, siap. Hmm. Maka Tuhan itu di dalam petunjuk menyampaikan siapa yang mempunyai rasa was-was dan bingung disuruh mohon pertolongan kepada rajanya manusia. Nah, sekarang ini yang Maha Kuasa sudah kau jadikan raja di dalam hidupmu atau belum? Pertanyaannya di situ. Kalau belum, ya masih ada ragu-ragu. Kalau yang Maha Penguasa adalah pencipta kita, sudah dijadikan penguasa di dalam hidup kita, ya nggak ada keraguan. Oke, saudaraku? Oke. Kalau ada Oke, keraguan, Lur. berarti ada penguasa yang lain. Kalau kamu mengakui, menyepakati, menetapkan Ceramahnya nih, bahwa mantep Tuhan nih. itu adalah yang Maha Penguasa, ya langsung dijadikan penguasa di dalam hidup kita. Itulah orang yang beriman. Akhirnya menjadi orang yang gimana? Orang yang cerdas, bijaksana. Di gua ning gunung iso nandur jagung, ditaruh di atas gunung bisa menanam jagung, dibuang, ditempatkan di laut bisa mencari kan. Karena apa? Karena dengan rasa percayanya kepada yang Maha Kuasa. Kalau di bahasa sejarah pewayangan disuruh ke atas gunung, di situ mendapatkan kayu gung susui angin, berarti maknanya apa? Tetap hidup. Kalau disuruh masuk ke dalam lautan atau segoro, di situ mendapat air kehidupan, yaitu Banyu Purwito Sari atau apa itu. Maknanya apa? Masih tetap hidup. Jadi kita tidak menjadi orang yang rugi. Orang yang rugi piye to? Wis kadung edan ra kedungan, kadung benjut ora katut. Ya, seolah-olah wis ya, tapi ternyata nggak mengikuti, nggak menjalankan, nggak memahami. Oke, saudaraku. Kebermanfaatan kepada Tuhan yaitu adalah fungsi kita sebagai penerus melanjutkan apa yang diajarkan imam kita, apa yang dibimbingkan kepada imam kita kepada kita. Jadi sampai nanti anak cucu kita itu bisa menempati kemenangan atau menuju keselamatan. Tidak terputus. Karena apa? Sudah tahu. Orang yang tidak terkendali karena tidak bisa menguasai nafsu. Sedangkan kita sudah dibimbing untuk menguasai nafsu untuk diajak beriman. Jadi saudara-saudara
semuanya itu sudah mempunyai gelar dukun dan bisa meruat orang yang dikendalikan. Kalau di bahasa pewayangan apa itu? Bathara Kala. Dengan apa? Dengan melahirkan, dibantu lahirnya keimanannya. Dibantu untuk bertumbuh dan berkembang imannya. Dibantu supaya kuat imannya. Supaya apa? Supaya menempati, yaitu jalan untuk menuju keselamatan. Itulah kewajiban kita membawa pertolongan dan memberikan pertolongan. Jadi nanti kalau sudah memberi pertolongan bukan aku yang memberi, tapi kita membawa pertolongan dari Tuhan itu loh. Terus kita berikan kepada, nah pertolongan itu pertama sudah diberikan kepada kita untuk menolong kita supaya menjadi orang yang selamat. Setelah itu pertolongan dari Tuhan kita lempar lagi, kita berikan kepada orang-orang yang belum menempati di jalan keselamatan. Maka di dalam menjalankan di situ nggak ada pengakuan. Bukan karena suwukku, bukan karena ucapanku, bukan karena amalanku. Semuanya bentuk keselamatan itu dari Tuhanku. Dan aku mempunyai kewajiban untuk menyampaikan, memberikan keselamatan itu kepada saudara-saudara yang belum tepat jalan keselamatan. Seperti itu saudaraku, oke? Oke, siap, Lur. Kalau ada yang mau bertanya, monggo diskusi. Sambil ngopi aku ya. Makanya imam kita untuk mengajak kita cerdas bagi orang yang belum beriman itu biasanya banyak pertanyaan. Kita orang yang sudah beriman itu orang yang sudah tahu. Maka kita persiapkan dengan pengetahuan kita untuk menjawab. Dari situlah kita bisa menuntun orang itu untuk menuju atau menuju orang itu supaya untuk beriman. Monggo Lur, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mau menambahi, nggih monggo. Dalam bentuk pertolongan itu dengan sepenuhnya, dengan tenaganya, dengan pengetahuannya, dengan dekatnya kepada Tuhannya, yaitu iman. Dekatnya apa? Ya dengan rasa percayanya kepada Tuhan. Oke, monggo yang kalau ada yang mau bertanya. Monggo yang mau bertanya. Itu moderator,
Bagi yang mau bertanya diberi kesempatan, monggo. Kalau syafaat itu tidak bisa dijelaskan. Nah, terus Rasulullah itu sebagai contoh, sorry teladan, terus bagaimana kita untuk menyampaikan yang dimaknai pertolongan tapi nggak bisa dijelaskan itu loh, terus gimana? Padahal pencipta kita memberi pertolongan kepada umat manusia itu sangat jelas. Kok sampai saat kita kok sampai nggak jelas itu loh. Karena apa? Bentuk pertolongan di situ sudah masuk di ranah kapitalisme, di situ ada unsur jual beli. Dari Rasulullah yang saya tahu, kalau aku yang saya tahu loh ya, itu baru imam kita yang mewarisi syafaat itu, yang membawa syafaat itu dan memberikan syafaat pertolongan itu kepada kita. Buktinya apa, Kang? Sekarang kita sudah tahu yang selamat itu bagaimana, yang tidak selamat itu bagaimana. Monggo saudaraku, apabila ada yang bertanyakan, kita diskusi kan malam narani bulan Suro untuk menggali pengetahuan-pengetahuan. Kalau ada saudara-saudara yang mempunyai pengetahuan, diberi pengetahuan oleh Tuhannya, monggo. Nanya lagi Pak Muhadi, Monggo. itu tadi kan yang namanya syafaat itu kan pertolongan. Ya, Ini yang namanya mukjizat itu bagaimana itu? Kan ada Nabi itu punya syafaat dan punya mukjizat. Mukjizat ya, Nabi seperti apa? ya. Kalau Mukjizat itu Nabi bisa memahami, bisa mengetahui, dan bisa menjalani. Jadi Nabi bisa terang, jelas maksud Tuhannya untuk melakukan profesinya sebagai Nabi. Kalau tidak bisa, berarti ya tidak dapat mukjizat. Maka dari nabi-nabi sebelum Rasulullah itu sudah terbuktilah mukjizatnya, seperti Nabi Musa bisa menyelamatkan umatnya dengan melewati laut, seperti Nabi Ibrahim bisa menyelamatkan dirinya dari kobaran api,
Seperti Nabi Nuh bisa menyelamatkan dirinya dari gelombang tsunami. Seperti Nabi Yunus yang bisa menyelamatkan dirinya dari perut ikan. Itulah mukjizat. Tapi apakah itu semua sudah menuju kesempurnaan? Belum. Nabi Nuh belum bisa menyelamatkan anak dan maka Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi yang paling sempurna, bisa menyempurnakan keselamatan. Di saat Nabi Isa diberi mukjizat di situ, bahkan mukjizatnya sampai seperti Tuhan, maka Nabi Musa menjadi malah dituhankan. Maka Tuhan mengirim lagi seorang utusan yang membawa pertolongan dan memberi pertolongan, yaitu Rasulullah. Kalau selamat ya sudah, orang-orang yang tertera di dalam Quran itu yang disebut orang-orang yang sudah diselamatkan itu ya selamat. Tapi sempurnanya untuk menjalankan hidup itu di posisi Rasulullah. Oke, saudaraku. Siap, jelas, sudah jelas. Terima kasih. Rasulullah mendapat mukjizat dari Tuhan berupa yaitu jelas, terang, genah untuk menjalankan semuanya untuk menuju keselamatan. Jelas apanya? Jelas dari petunjuk yang diberikan Allah. Nah, petunjuk itu disampaikan. Petunjuk itu adalah pertolongan untuk menunjukkan orang supaya bisa selamat, disampaikan kepada kita sampai saat ini kita pun bisa menjadi jelas, terang, tahu Tuhan kita, tahu siapa kita, tahu iman, tahu ikhlas, tahu taat. Bisa bersahadat, bisa sholat, bisa berpuasa, bisa zakat, bisa haji. Nah itulah kejelasan, titik terang. Dan untuk menyampaikan ke depan, kita pun, untuk meneruskan semua itu, kita pun sangat membawa terang benderang. Maka kalau di bahasa, apa itu ya, protokol ceramah itu loh, bahwa Nabi itu yang membawa dari kegelapan untuk menuju terang benderang, itu kan ya. Seperti yang kita lakukan ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Monggo yang mau bertanya lagi. Ayo Lur, yang lain. Nah, orang yang bertanggung jawab itu orang yang mengetahui semuanya di dalam apa yang dibimbingkan, apa yang diajarkan, apa yang dituntunkan. Dari pengetahuan semuanya yang dikuasai, itulah
Orang itu mempunyai sifat tanggung jawab karena apa? Tahu arah, tahu iman dan belum beriman. Jadi tanggung jawab itu dibentuk perilaku di saat kita menyampaikan, di situ bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saudaraku. Jadi kita menyuruh menjalani ini. Nah, nanti bisa diterima, Kang. Ya nggak tahu. Nah, itulah yang nggak bisa dipertanggungjawabkan itu seperti itu. Nah, kita berani bisa bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab kok bisa, Kang? Bisa karena kita tahu maksud Tuhan. Dari mana? Dari petunjuk yang diberikan Tuhan. Oke? Jadi setiap apa yang kita jalani, di situ tumbuh keyakinan kita bahwa yang menuju keselamatan. Di situ nggak ada keraguan-raguan. Karena apa? Karena sudah iman. Monggo yang mau bertanya. Ayo lor, diskusi lor. Monggo. Apa ganti aku yang bertanya atau gimana? Mute jadi mateni kok bos. Ini wis rame. Dia. Pasti. Anu pateni kok. Tapi mengenai sih so. Atau biasanya kan panggil Apa ini anu toh mute, apa di mute sama operatornya kok nggak ada yang bertanya ini? Nggak bisa bertanya atau gimana? Apa di mute atau gimana ini? Apa di mute lor ini lor? Lagi fokus semua kamu hadir. Oh, lagi fokus. Oke. Akhirnya pada turun. Enggak. Ya. Kalau ini saya bertanya Pak Muhadi. Kalau menurut Iya, jenengan monggo. ini kan sebenarnya Rasulullah itu dulu pernah membelah bulan. Cara keimanannya seperti apa? Anunya itu loh, Pak Muhadi. Gimana? Dulu Rasulullah itu mukjizatnya kan bisa membelah bulan. Kalau saya itu menurut saya itu bukan bulan yang secara nyata ini gitu loh. Kalau menurut jenengan itu keimanannya seperti apa itu tujuannya itu? Mukjizat itu loh. Ya bisa menerangkan itu tadi loh. Jadi semua yang disampaikan Rasulullah itu semuanya bisa menjadi terang. Itu membelah bulan. Ya itu. Oh, Akhirnya kita tahu mana yang buruk, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar. iya itu kan fenomenal itu loh. Mukjizat. Jadi mana itu bulan yang di atas langit dibilang nggak seperti itulah. Iya itu loh. Makanya apa maksudnya itu loh. Jadi makanya Rasulullah kan ibaratkan sebagai rembulan gitu. Sebagai rembulan itu kan Menjadi terang. penerang. Ya, Ya, betul. Nah, penerangnya itu apa yang dibawa Rasulullah? Yaitu adalah
petunjuk dari Tuhan itu. Dan Rasulullah diberi mukjizat, bisa mengetahui, memahami, menjalankan semua yang ada di dalam petunjuk. Setelah dipahami, dijalani, di situ diwariskan atau disampaikan atau dijadikan bentuk pertolongan kepada sesamanya, untuk saudara-saudaranya. Sampai di kita, semuanya itu sudah diwariskan. Yang diwariskan apa? Quran dan sunnahnya. Quran untuk kembali kepada Tuhannya, perilakunya, dengan perilakunya semua, dengan tata cara perilakunya lah. Yaitu syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Itulah semua untuk menuju keselamatan. Dasarnya apa? Iman dulu. Untuk bisa beriman, Rasulullah memberikan atau kita disuruh membaca. Membaca apa? Diri kita dari nggak ada menjadi ada. Sebenarnya kalau di Quran itu apa? Bahasa Arabnya lupa. Atau aku juga nggak bisa bahasa Arab, tapi dalam artinya kenali dirimu maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Mungkin Pak Urip ini yang bisa menjelaskan. Karena Man nafsahu fakun man arobahu. ya itulah Pak Inung juga bisa. Karena aku itu Nggak mau Jawa loh. Jadi ya, kalau dari Jawa saya sedikit-sedikit agak paham. Kalau bahasa kenapa tak kok menyalahkannya seperti itu tadi. Toh kalau bahasa yang sering diucapkan, contoh seperti ulama, kiai, ustadz, ini nanti malah bisa membuat kita lalai. Seolah-olah, karena apa? Dari bahasa-bahasa itu semuanya sudah pada memuliakan. Ya, orang itu kebiasaannya menjadi terpeleset itu kalau sudah disanjung, dimuliakan. Makanya aku pakai bahasa yang sederhana. Kalau dukun dianggap menyesatkan, ini ada dukun baru yaitu dukun iman. Kok bisa dukun membimbing iman? Karena dukunnya sudah beriman. Oke, saudaraku? Oke, jelas benar ini. Supaya tidak besar kepala nanti kalau dikasih gelar ingkang minul yoseh. Jadi besar kepalanya, terus apa yang diperbaiki? Sorbannya dibesar-besarkan. Oke. Jadi kita boleh dikatakan pewaris-pewaris dukun gitu ya, Pak Muhadi. Lanjut. Dukun itu adalah penolong. Jadi bukan orangnya loh ya yang kita warisi. Tapi bentuk pertolongannya. Karena dukun itu yang dibawa apa? Di dalam dukun adalah pembawa pertolongan dan pemberi pertolongan. Di dalam pertolongan itu ya banyak macamnya. Ada yang menjelaskan melalui pengetahuannya di dalam menolongnya. Ada yang memberi dari materinya, bentuk pertolongannya. Banyaklah. Yaitu yang tahu diri kita sendiri-sendiri sesuai kemampuan kita. Kalau sesuai dengan kemampuan kita, apa itu keberatan atau
keterpaksaan. Oke, saudaraku. Oke, siap, Semua, siap, siap. semuanya yang dilakukan di situ kok ada tidak ada beban dan tidak ada keterpaksaan, ya itulah ikhlas. Ikhlas terhadap saudara sesama saudara dan di dalam menjalankan ikhlas kepada Yang Maha Menciptakannya. Kalau bahasa memakai bahasa-bahasa yang sudah di dok sama orang-orang yang mulia-mulia itu nanti berbahaya bagi imam kita. Seandainya aku mengatakan bahwa Gus Tubi adalah pembawa syafaat, nah nanti di luar digoreng ini ada nabi baru, ada nabi baru lah. Di situ malah kita nanti terhalang untuk menyampaikan Betul, betul. Intinya kan maksudnya sama. Syafaat sama penolong itu. pertolongan. Nah, itulah intinya. Syafaat bahasa Arab, bahasa awak dhewe yo. Pertolongan. Ya, biasanya orang yang dimintai pertolongan kalau di leluhur kita itu adalah dukun. Yang saya tahu dukun yang murni dan ikhlas menjalankan, yaitu dukun yang membantu melahirkan si Gimana? jokol bayi tadi. Oke, siap Lur. Iya. Kalau kita membantu Melahirkan iman-iman saudara kita. ya, Berarti dukun keimanan kita, dukun iman dan bisa mengimankan. Oke, siap. Lanjut. Dan saatnya kita praktek semuanya untuk menuju rahmatan lil alamin, bahwa selamat itu untuk semua umat, bukan hanya untuk satu golongan. Oke? Sebar-sebar tanam yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Siap, Lur. Pak Inung sambil ngopi bisa buka praktek perdukunan keimanan. Apabila ada yang berkeluh kesah, konsultasi. ya itu banyak kerisnya. Kita juga gak apa-apa. Jangan ada Pak Inung keris, jimat-jimat ya Pak Inung. Membuka konsultan. Jangan diajak ke selain Tuhan. Itu Pak Inung. Pokoknya Punya keris pusaka, dia musra yang kamu sadar. Tapi bisa diterima ya. Tahu maksudnya ya semua yang aku sampaikan ini tadi ya. Bisa, bisa. Siap, Oke. ketemu. Dan yang aku sampaikan itu bukan dari diriku sendiri, itu bentuk pertolongan dari imam kita kepadaku, kepada jenengan semuanya itu tadi. Siap, siap, siap. Sampai mati. Oke. Satu apa? Satu beda tempat itu beda budaya, beda adat, bahasa, dan disitulah yang tahu yang jenengan-jenengan semuanya dengan cara bagaimana supaya bisa dari perbedaan itu bisa menjadi rukun, dan jenengan dukun kan harus tahu toh. Jadi nanti di Jawa sini, di tempatku sini, sama di tempatnya Pak Urip, atau di tempatnya Pak Munjiah, atau di tempatnya Pak Usman, Pak Inung, kan beda-beda. Dari segi bahasa, kata-kata, tata krama, etika kan menurut adat budaya
Kalau ditekankan hanya satu daerah, dijadikan contoh ya nggak bisa untuk menuju rahmatan lil alam. Yang satu apa? Yaitu arahnya satu, yaitu untuk mengajak atau membimbing atau menolong supaya orang itu bisa beriman. Di dalam beriman, di situ ada perilaku yaitu sebagai hamba. Di dalam hidupnya bareng-bareng sama-sama menghambakan diri kepada Tuhannya. Jadi kalau semuanya itu sudah menjadi perilaku, itulah orang yang bermanfaat bagi Tuhannya. Orang yang bermanfaat bagi Tuhannya, di situ akan dihitung sendiri oleh Tuhan. Bukan kita yang menghitung, nanti aku sudah begini, pasti dapat pahala segini. Aku sudah begini, nanti aku sudah dapat ganjaran segini. Enggak seperti itu. Jadi kehidupan kita bisa berkelanjutan. Di dalam kehidupan ada pengetahuan, di dalam kehidupan ada amal atau perilaku. Kan ada, aku sering dengar, tapi ini dari katanya juga ada. Sahabat Rasulullah itu waktu itu menanyakan, bagaimana ya Rasulullah supaya tolong tunjukkan amal yang paling mudah saya lakukan, tapi langsung diterima oleh Tuhan. Apa jawabnya Rasulullah? Abdulul dzikri la ilaha illallah. Tapi itu katanya yang aku dapat. Api-api kelakuan yaitu kelakuan wong sing eling karo sing gawe uripe atau orang yang ingat kepada penciptanya. Nah, semuanya itu sudah diajarkan, sudah dibimbingkan, sudah dituntunkan oleh imam kita kepada kita. Supaya kita selalu bisa sholat di dalam hidup kita. Sholat adalah ingat kepada siapa yang maha kuasa di dalam hidup kita. Untuk cara melakukan semuanya itu, jadikanlah yang maha kuasa menjadi penguasa di dalam hidup kita. Oke? Oke. Waktunya Jadi sudah habis nih. Jam 10 lumayan. jadi Kalau Lur. Setengah kalau 11 lu. semuanya sudah paham, kalau semuanya sudah paham apa diakhiri atau gimana? oke, udah siap ini, udah paham. Yang penting niat bermanfaat di jalan Tuhan, gitu ya, Pak Muhadi. Soal Oke, sip, anaknya Jos. terhadap Tuhan itu, ya. Nah, sip, Jos. Hari bahasan kan seperti itu, semboyannya bahasan. Oke, siap. Ya, salah kata-kata saya atau kurang berkenan lah intinya, saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, monggo moderator. Moderator. Mute kan buka Mbak Parno kuwi nek dimut. Buka manda kuwi ora krungu. Mute buka Mbak Parno. Dimut ora krungu suarane kuwi. Mandut wis turu ta?
Dinul lagi abang-abang dinul lagi. Bapaknya itu, bapaknya Bapak Usman itu. Kalau di Kon buka manda we mute wis turu burung mandut we. Bapak saya juga itu Pak Urip. Kok ditutup nek wis dibuka ora mudeng. WhatsAppan juga, Pak. Ribut terakhir jatah gua manda iki parno. Ganti Pak Usman. Terus ditutup. Nah, wes, ngomong. Ya, demikian tadi tausiah yang telah diberikan semoga menjadi paham dan kita menjadi dukun-dukun yang beriman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita bersama-sama membaca adalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kami mohon maaf, kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar yang jadi host lagi. Semuanya. Enggak. Ayo, dulurku semuanya. Ayo, Gilur. Ya.